Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 untuk semester ganjil. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi pada bab 2 mengenai fisika dan pengukuran. Untuk tepatnya, kita akan membahas mengenai ketidakpastian dalam pengukuran. Dalam pembahasan kita mengenai ketidakpastian pengukuran, di sini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu materi yang pertama mengenai pengertian kesalahan pengukuran, yang kedua mengenai pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, dan yang ketiga mengenai kesalahan hasil pengukuran dalam operasi aljabar. Nah, kita bahas pada materi yang pertama mengenai pengertian dari kesalahan pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan kesalahan dalam pengukuran itu? Kita bahas terlebih dahulu. Kesalahan itu adalah suatu penyimpangan nilai yang diukur dari nilai sebenarnya. Nah, dalam suatu kesalahan itu bisa kita golongkan dalam beberapa bagian. Di sini terdapat kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak atau random. Apa yang dimaksud dengan kesalahan umum? Nah, kesalahan umum itu merupakan suatu kesalahan yang secara wajar, jadi lebih sering diakibatkan oleh keterbatasan pengamat atau kurang mahirnya dalam menggunakan suatu alat. Nah, untuk kesalahan sistematis merupakan suatu kesalahan yang disebabkan dari kesalahan instrumen atau alat yang kita gunakan. Jadi kemungkinan besar itu karena kalibrasi ataupun keausan alat tersebut. Dan yang ketiga yaitu kesalahan acak atau random. Apa yang dimaksud dengan kesalahan acak? Nah, di sini kesalahan tersebut itu diakibatkan oleh fluktuasi yang sulit dikendalikan. Misalnya, panas yang terserap ke lingkungan, terus gerak acak dari suatu partikel, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut itu bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam suatu pengukuran. Untuk selanjutnya, mengenai penyebab ketidakpastian dalam pengukuran. Pasti dalam melakukan ketidakpastian saat kita melakukan pengukuran itu ada suatu penyebabnya, yang mana di sini terdapat beberapa penyebab. Yang pertama yaitu kesalahan alamnya, yang kedua kesalahan alat tersebut, yang ketiga yaitu kesalahan dari objek yang kita ukur, dan yang keempat kesalahan dari manusia itu sendiri. Nah, untuk kesalahan alamiahnya itu kemungkinan besar disebabkan oleh faktor lingkungan. Misalnya pengaruh cuaca, efek suhu. Jadi saat kita melakukan pengukuran, misalnya ada pengaruh dari cuaca yang panas sehingga saat kita melakukan pengukuran itu terjadi suatu ketidakpastian. Nah, yang kedua yaitu kesalahan alat. Kesalahan alat itu apa? Di sini kesalahan yang sudah kita bahas tadi yaitu kesalahan kalibrasi, terus kesalahan karena faktor keausan alat. Jadi misal dari saat kita mengukur kelentingan suatu gas, nah di situ ada keausan suatu alat. Nah, yang ketiga contohnya itu karena karakter keterbatasan dari alat itu sendiri. Nah, untuk faktor penyebab yang ketiga di sini terdapat kesalahan objek ukur. Nah, misalnya dalam mengukur suatu diameter pipa, dan ternyata pipa yang kita ukur itu tidak berbentuk bulat sempurna. Jadi ada suatu lengkungan-lengkungan tertentu. Jadi kan saat kita mengukur diameter pipanya itu pasti ada ketidakpastian dalam pengukurannya. Nah, yang keempat ada kesalahan manusia. Di sini faktor dari subjek yang melakukan pengukurannya. Nah, karena pengamatan yang tidak tepat dari orang yang melakukan pengamatannya, sehingga hal ini bisa memicu terjadinya ketidakpastian dalam suatu pengukuran. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam pengukuran itu pastinya kalibrasi alatnya. Terus yang kedua presisi atau ketepatan alatnya. Yang ketiga akurasi atau ketelitiannya. Dan yang keempat itu sensitivitasnya atau kepekaan dari suatu alat. Nah, kita bahas mengenai kalibrasi alat. Berarti kan alat-alat yang kita gunakan itu harus dikalibrasi secara tepat
sesuai dengan standar yang ada, jadi standar pabrik. Terus yang kedua mengenai presisi atau ketepatan. Nah, dimungkinkan akan didapatkan suatu hasil yang relatif sama untuk beberapa kali pengukuran terhadap suatu objek yang diukur itu harus mendekati kebenaran dalam pengukurannya. Jadi harus tepat. Yang ketiga mengenai akurasi atau ketelitian. Nah, di sini suatu alat dikatakan baik jika mempunyai ketelitian tinggi. Nah, di sini itu ditunjukkan dengan batas dari ketelitian alat tersebut. Untuk yang keempat mengenai sensitivitas atau kepekaan. Nah, alat yang bagus itu tidak hanya memiliki ketelitian yang tinggi. Jadi alat yang bagus itu harus memiliki suatu kepekaan yang tinggi juga. Jadi sekecil apapun perubahan saat kita melakukan pengukuran itu bisa dideteksi dengan alat yang kita gunakan untuk pengukuran itu. Kita masuk pada materi yang kedua mengenai pengukuran tunggal. Apa yang dimaksud dengan pengukuran tunggal? Pengukuran tunggal merupakan suatu proses pengukuran yang dilakukan hanya satu kali terhadap objek yang diukur. Jadi saat kita melakukan pengukuran itu tidak dilakukan berulang-ulang kali, tetapi hanya satu kali proses pengukuran terhadap suatu objek yang diukurnya. Contohnya, di sini terdapat pengukuran tunggal dengan mistar, terus pengukuran tunggal dengan jangka sorong, pengukuran tunggal dengan mikrometer skrup, pengukuran tunggal dengan ampermeter, pengukuran tunggal dengan voltmeter, dan juga dengan stopwatch. Nah, dari keenam alat ukur ini itu terdapat ketelitian masing-masing. Jadi dari keenam alat ini pasti memiliki suatu kepekaan dan suatu tingkat ketelitian yang berbeda. Misalnya pada mistar. Nah, di mistar ini skala terkecil yang dimiliki mistar atau penggaris itu sebesar 1 mm. Nah, besarnya ketidakpastian itu berapa? Nah, besarnya ketidakpastian itu bisa dicari dengan cara setengah dikali dengan skala terkecilnya. Jadi skala terkecil dari mistar tadi kan 1 mm. Jadi untuk ketidakpastiannya bisa kita cari dengan setengah dikali dengan 1 mm. Dan kita temukan hasilnya bahwa ketidakpastian dari si mistar ini yaitu sebesar 0,5 mm. Selain kita bisa mencari besarnya ketidakpastian dari suatu alat, kita juga bisa mengukur kesalahan relatif yang bisa dilakukan suatu alat tersebut. Jadi di sini kita bisa cari dengan cara KR itu sama dengan delta X per X dikali dengan 100%. Jadi kita bisa cari dengan cara besarnya ketidakpastian dalam pengukuran tadi dibagi dengan nilai dari hasil pengukurannya dikali dengan 100%. Nah, dari itu, dari cara tersebut kita bisa mengetahui kesalahan relatif dari suatu alatnya. Nah, di sini terdapat juga beberapa alat seperti jangka sorong, terus mikrometer skrup, ampermeter, voltmeter, dan juga stopwatch. Dan dari masing-masing alat tersebut itu kita bisa mencari besarnya ketidakpastian dan juga kesalahan relatif yang dimungkinkan dari alat tersebut dalam melakukan pengukurannya. Untuk materi yang ketiga mengenai pengukuran berulang. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pengukuran tunggal, ya, pengukuran yang hanya dilakukan satu kali dalam pengukuran suatu objek yang diukur. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran berulang. Jadi kita akan melakukan suatu pengukuran dengan beberapa kali sehingga hasil pengukuran itu mendekati kebenaran. Jadi apa yang dimaksud dengan pengukuran berulang itu? Nah, pengukuran berulang itu adalah pengukuran yang dilakukan sebanyak N kali terhadap objek yang diukur. Jadi objek yang diukur itu sama, sehingga dalam melakukan beberapa kali pengukuran itu akan didapatkan suatu hasil pengukuran dengan nilai data yang mendekati kebenarannya. Nah, di sini kita bisa mencari nilai rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan
sigma xn dibagi dengan n-nya. Jadi berapa kali kita melakukan pengukurannya. Selain itu kita juga pastinya bisa mencari besarnya ketidakpastian dari alat ukur tersebut. Jadi kita bisa mencari bahwa ketidakpastian pengukuran itu kita cari dengan memasukkan melakukan pengukuran atau melakukan suatu proses penghitungan dengan mencari simpangan baku rata-ratanya. Jadi ketidakpastian pengukurannya itu diperoleh dari simpangan baku rata-ratanya. Nah, simpangan baku rata-rata dari pengukuran berulang bisa kita cari dengan cara SB sama dengan akar dari sigma dalam kurung XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan N dalam kurung N-1. Nah, selain mencari ketidakpastian pengukuran, kita juga bisa menentukan hasil ukurnya, yang mana kita bisa cari dengan cara X, yaitu hasil ukurnya itu sama dengan X bar ditambah dengan besarnya simpangan baku rata-rata. Nah, setelah kita mengetahui penyebab dari ketidakpastian, terus cara mengatasi ketidakpastiannya, terus apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang sudah kita bahas pada materi tadi. Nah, di sini kita akan masuk pada materi yang keempat. Di sini kita akan membahas mengenai kesalahan hasil pengukuran dalam operasi aljabar. Jadi, suatu kesalahan dalam proses pengukuran itu kita bisa mencarinya itu dengan cara secara aljabar. Dalam operasi aljabar di sini terdapat operasi penjumlahan atau pengurangan, terus operasi perkalian atau pembagiannya. Nah, dalam operasi penjumlahan atau pengurangannya itu jika P sama dengan A plus minus B atau Hi besarnya itu C plus minus D, maka kita bisa mencari P ditambah Hi sama dengan A plus C plus minus B plus D. Nah, untuk pengurangannya yaitu P min Hi sama dengan A min C plus minus B plus D. Misal kita contohkan dari suatu masalah yang mana kita ketahui bahwa besarnya P itu 25 plus minus 2 cm. Jadi besarnya A itu 25 cm dan besarnya B itu 2 cm. Nah, dan besarnya Hi itu diketahui 12 plus minus 1 cm. Jadi diketahui besarnya C itu 12 cm dan D-nya itu 1 cm. Lalu kita masukkan pada operasi aljabarnya. Kita masukkan pada P plus Hi dan juga P-1. Besarnya A tadi berapa, besarnya C tadi berapa, besarnya B berapa, dan D berapa bisa kita tentukan di situ. Jadi kita bisa mengukur kesalahan dari hasil pengukuran dalam operasi penjumlahan dan pengurangan dan juga dalam operasi perkalian ataupun pembagiannya. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai kesalahan dalam pengukuran dan juga beberapa faktor yang menjadi akibat menjadi penyebab dari kesalahan sehingga kita saat melakukan pengukuran itu muncul ketidakpastian. Nah, di sini terdapat 3 soal yang bisa kalian selesaikan. Nah, dari soal ini bisa mengukur seberapa paham sih teman-teman itu memahami materi dari ketidakpastian pengukuran. Jadi bisa dicoba dari ketiga soal ini. Apabila ada yang dibingungkan dari materi ketidakpastian pengukuran, kalian bisa langsung komen di kolom komentar ataupun langsung tanya ke saya. Nanti akan saya coba jelaskan secara perlahan lagi sehingga teman-teman bisa paham mengenai materi ketidakpastian dalam pengukuran. Sekian pembahasan pada video kali ini mengenai ketidakpastian dalam pengukuran. Semoga bermanfaat dan kalian pastinya bisa memahami lebih dalam lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.